Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukram wal muhtaram, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para habaib, para masyayikh, para alim ulama yang kami hormati, para tokoh masyarakat dari Perumnas Keraton Harmoni, RW, RT, kemudian kami hormati jajaran pengurus Dewan Ta'mir Masjidil Ukhuwah, khususnya Ketua Takmir Bapak Otong, terus kemudian para penasehat dan juga para pengurus-pengurus yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Anda sekalian, para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, jamaah dari kajian majelis yang diadakan oleh Masjid Nur Ukhuwah ini. Wabil khusus Bapak Dede Faisal yang selalu senantiasa mensyiarkan dakwah ini, jadi bukan hanya untuk masyarakat Harmoni, tapi ini untuk masyarakat secara luas yang bisa dinikmati tayangannya, kemudian bisa dinikmati pesan-pesan yang berharga ini yang selalu disampaikan oleh para asatid. Alhamdulillah, kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan sebab majelis ini, mungkin dengan sebab syiar dakwah ini, inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, apalagi di subuh yang mulia ini, karena subuh merupakan waktu yang sangat berharga, sehingga Allah selalu mengabadikan subuh ini dengan sumpahnya, karena Allah itu tidak akan pernah bersumpah kecuali ketika disebut sumpah itu di Al-Quran, berarti menunjukkan bahwa sangat mulianya waktu itu. Seperti apa? Wal fajr wad duha wasyamsi wadduhaha, itu semuanya oleh Allah jadikan sumpah, berarti menunjukkan bahwa subuh fajar yang penuh berkah ini Allah menjadikan keagungan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Maka beruntung kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki ini terasa ringan menuju tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kita hadir majelis. Karena majelis itu merupakan hal utama. Majelis itu merupakan makanan kita. Kalau kita tanpa dikasih asupan makanan, kalau secara jasmaniyah tubuh kita pasti akan lemas, mungkin bisa meninggal. Begitu juga dengan roh, dengan hati kita. Kalau kita tidak selalu diberikan makanan asupan berupa nasihat-nasihat atau kajian-kajian majelis yang kita dengar, maka pasti ruh itu juga akan mati sama dengan jasmani. Maka alhamdulillah kita dengan hadir majelis seperti ini sama dengan memberikan makan rohani kita agar senantiasa ruh kita menjadi latif, menjadi halus dan siap untuk melaksanakan segala perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita.
Kemudian para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, subuh, makanya dengan waktu subuh ini jangan lupa. Jadi kita sudah masuk masjid, duduk, maka niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi taala. Karena apa? Karena ketika kita sudah niat i'tikaf karena Allah, maka setiap detiknya, bukan menitnya, setiap detik itu sudah dinilai oleh Allah menjadi ibadah. Kemudian yang kita pahami, orang yang sholat subuh juga kata Nabi Muhammad SAW itu fi zimmatillah, maka akan menjadi jaminan, akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka ketika Anda melangkah ke sini, satu langkah adalah pahala, satu langkah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu langkah itulah merupakan naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung Anda yang bisa istiqomah untuk datang ke masjid yang penuh berkah ini, ya, untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah subuh. Maka kalau orang yang menyakiti orang yang ahli salat jamaah subuh, maka tentu itu sama dengan mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah Allah saya katakan tadi, menjadi jaminan. Yang menyakiti berarti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untung. Pertama, terus kemudian yang kedua, tentu ketika kita masuk salat subuh di sini, maka jangan lupa kita salat qobliyah subuh atau dinamakan sebagian rakaat fajr, karena pahalanya sangat besar. Dan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar ini. Saking indahnya, saking mulianya 2 rakaat fajar ini atau qobliyah subuh, selama hidup Nabi tidak pernah meninggalkan dan pasti mengerjakan. Kalau misalkan ada udzur, Nabi tidak melaksanakannya, mungkin karena hal apa, maka Nabi itu mengkodoknya. Mengkodok qobliyah subuh, dikodok, dilaksanakan pada di luar waktu subuh itu. Ya, saking pentingnya ibadah qobliyah subuh ini, karena kata Nabi, melaksanakan qobliyah subuh sama kita ini lebih indah dan lebih bagus daripada dunia seisinya. Kalau kita kaya mungkin hanya punya mobil, punya kendaraan, tapi ketika melaksanakan qobliyah subuh, Allah memberikan pahalanya lebih kaya, lebih besar, ya, lebih indah daripada dunia dan seisinya ini. Satu. Kemudian ketika melaksanakan qobliyah subuh, jangan lupa kalau saya menyampaikan apa disampaikan guru saya di Madura, qobliyah subuh yang pertama jangan lupa membaca surat Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak. Kemudian yang kedua, setelah Fatihah membaca surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena kata guru saya, Kiai Muhammad Samsul Arifin di Madura mengatakan, kalau orang membaca surat ini ketika salat qobliyah subuh yang pertama dan yang kedua barusan, maka kata beliau menyampaikan, insyaallah selama hidup kita ini kita tidak akan didolimi oleh orang. Kalau ada orang mau dolim dengan kita, nggak jadi dia, atau mikir 2 kali dia. Jadi kita dilindungi oleh Allah dari kedoliman-kedoliman orang yang niat menganiaya kita. Itu satu. Terus kemudian saya mendengar langsung disampaikan oleh almarhum Kiai Maimun Zubair dalam ceramahnya. Beliau juga menyampaikan biasakan kita untuk sholat qobliyah subuh. Karena kata beliau dalam ceramahnya menyatakan, kalau orang sholat sunnah qobliyah subuh yang pertama Al-Insyirah, yang kedua surat Al-Fil, maka Allah akan pasti memberikan kelapangan kepada orang yang melaksanakan sholat itu. Jadi dalam satu hari itu insya Allah segala kesulitan akan diberikan solusi oleh Allah, diberikan jalan keluar, dan dipertemukan dengan orang-orang yang siap memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan hidupnya. Terus kata beliau juga orang tersebut dalam satu hari itu insya Allah tidak akan mendapatkan kesedihan. Sedih misalkan nggak punya uang, sedih masalah dengan keluarga, sedih masalah di perkantoran, sedih di tempat kerja dan sebagainya, insya Allah akan dilindungi. Walaupun ada, mungkin sedihnya menjadi kecil, ya, tidak sebesar daripada hal yang dikhawatirkan. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua
diberikan oleh Allah waktu, kesempatan untuk datang dan melaksanakan ibadah itu semua. Kemudian yang kedua, sama dengan sekarang ketika selesai salat subuh, kemudian jangan lupa berdiam iktikaf di masjid seperti ini. Sama dengan kegiatan di masjid, bisa mengaji, kemudian membaca Al-Quran. Sama dengan hadir majlis seperti ini juga sama bagian kita berdiam diri iktikaf dalam rangka kita mendengarkan pesan-pesan agama, dalam rangka kita ibadah. Karena kalau kita mampu untuk berdiam diri sejenak, diam sampai matahari terbit. Di sini kan di jam nanti muncul itu tuluk namanya ya. Jadi kita tetap diam di masjid, jangan keluar dari masjid. Kemudian terus membaca zikir, membaca wirid, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama dan sebagainya. Pokoknya selama di masjid diisi dengan ibadah. Setelah itu baru setelah tuluk tunggu waktu 15 menit berikutnya, atau ada tulisan duha biasa di sini, ada duha ya. Ada bacaan duha, baru Anda melaksanakan salat isyraq namanya. Salat isyraq. Jadi setelah tuluk tetap diam sekitar 15 menitan, ada yang mengatakan 20 menit dari waktu tuluk. Karena ketika tuluk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga melarang kepada kita melaksanakan salat sunnah karena itu merupakan waktu yang haram. Maka caranya bagaimana? Tunggu setelah tuluk sekitar 15 menit atau 20 menit, ya, maka baru kita melaksanakan salat isyraq 2 rakaat. Ya, salat isyraq rakaatin lillahi ta'ala. Jadi isyraq itu adalah salat sunat yang dilaksanakan ketika matahari sudah terbit. Maka pahalanya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang melaksanakan ibadah seperti itu maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Ya, jadi kalau kita nggak mampu untuk haji, umroh karena keadaan, karena finansial belum mencukupi, maka alangkah baiknya kalau kita melaksanakan kegiatan rutinitas setelah subuh berdiam diri di masjid sampai matahari keluar, kemudian 20 menit berikutnya salat isyraq. Maka kalau kita melakukan setiap hari sama dengan Anda haji setiap hari, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, maka bersyukur kita semua menjadi bagian insyaallah dari orang-orang yang melaksanakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di subuh yang mulia ini kita berada di bulan puasa, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat. Kita sekarang masuk pertengahan. Karena kata Nabi, pertengahan dalam puasa itu dibagi 3. Yang pertama adalah awaluhu rahmah. Jadi awalu yang 10 hari pertama itu merupakan Allah memberikan rahmat kasih sayang yang melimpah kepada para hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Rahmat Allah, kasih yang terus Allah berikan kepada kita. Kemudian baru yang kedua kata Nabi, wa ausatuhu maufirah. Pada pertengahan dari 11 hingga ke 20, termasuk kita pada hari ini, karena sekarang hari ini masuk ke berapa? 18 ya. Ya, 16 ya, 18. Ini termasuk bagian daripada ausatuhu maufirah. Jadi Allah memberikan ampunan kepada kita sangat banyak. Jadi ketika kita memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka Allah lebih banyak mengampuni, ya, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya pada pertengahan bulan puasa ini. Maka diperbanyak untuk istighfar dan lain sebagainya. Maka yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wa akhiruhu itqun minan nar. Yang ketiga itu adalah dari 21 ke atas sampai 29 atau 30, itu merupakan pembebasan orang-orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka karena dia melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Maka Allah ampuni, dibebaskan, enggak jadi dia. Sudah, kamu enggak jadi neraka, kamu enggak jadi neraka. Pembebasan dari api neraka itu diberikan oleh Allah akhir dari Ramadan ini. Apalagi Ramadan yang paling penting, yang paling utama, sehingga Ramadan menjadi lebih mulia dibandingkan bulan lain karena ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, sering dibahas insyaallah oleh para asatidz yang lain bagaimana kemuliaan ibadah dalam satu waktu di situ sama dengan 1000
1000 tahun, ya berapa 1000 bulan ya. Ya. Jadi sama dengan alfisyahr, sama dengan 1000 bulan. Berapa tahun itu? 80 lebih ya. Kalau dihitung-hitung, padahal umur kita nggak nyampe 80. Cuma dengan satu waktu itu kita beribadah sama dengan sejumlah bilangan 1000 bulan. Alhamdulillah. Para hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, namun perlu juga kita mewaspadai. Monggo puasa bagus, dan sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh para asatid tentang bagaimana pahalanya, tentang bagaimana pelipat gandaan pahala yang Allah berikan kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi jangan lupa juga ada at-targhib, ada tarhib, ada reward dan ada punishment, begitu ya. Jadi ada pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi jangan lupa ada siksa juga. Ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi orang yang berpuasa. Karena Nabi sudah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, orang berpuasa ibadah dia, tetap melaksanakan tarawih, puasa niat, kemudian dalam satu hari, siang hari dia tidak makan apa-apa, mampu dia mencegah diri dari makan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala apapun dari ibadah puasa tersebut. Di puasa tinggal apa? Hanya tinggal haus dan lapar, kata Nabi itu. Eman, percuma kita sudah menahan diri tidak makan, sudah niat puasa dengan baik, tapi ternyata puasanya sia-sia. Tidak ada pahala yang diberikan, tidak mendapatkan apapun keberkahan dari puasa tersebut. Ini yang puasa tidak mendapatkan pahala, apalagi yang tidak puasa. Lebih parah. Karena ketika Allah memberikan pahala di bulan Ramadan dengan pelipat gandaan, maka juga sama orang yang melakukan dosa di bulan puasa ataupun tidak puasa, maka juga sama, perlipat gandaan dosa juga banyak dibandingkan dengan di bulan-bulan lain. Jadi lipat gandaan, Allah melipat gandakan pahala, juga Allah juga sama melipat gandakan dosa bagi pelakunya. Maka kasihan ya kalau kita melihat pinggir jalan gitu ya, ada orang ngerokok, makan dengan warung tertutup. Ya kasihan sebenarnya. Cuma kita hanya mendoakan, ya Allah semoga mereka diberikan hidayah sehingga mereka sadar untuk melaksanakan ibadah puasa, karena kasihan, siksanya pedih, parah, karena ini adalah perintah Allah dan dilaksanakan. Bahkan dalam satu kitab yang saya baca, di kitab Irsyadul Ibad, itu dalam keterangannya Nabi bercerita pada hari kiamat besok, kata Nabi itu. Jadi orang-orang diberikan buku oleh Allah, suruh baca, karena buku itu adalah amalan kita, catatan kita dari balik sampai meninggal, itu semuanya lengkap. Apa yang kita lakukan per detiknya tidak ada yang terlewati, semuanya komplit. Karena sebenarnya kita ini punya CCTV. CCTV itu 24 jam dan tidak akan pernah ngedrop, baterainya selalu penuh. Makanya semua pasti terekam semua, dan itu akan nampak di akhirat kelak ketika Allah berikan buku kepada kita, semuanya nampak apa yang kita lakukan paginya, sorenya, malamnya, ucapan apakah, itu semuanya muncul di dalam buku itu. Maka ketika hamba, kata Nabi Muhammad, dikasihkan buku, apa kata Allah? Wahai fulan, bacalah kamu itu dengan bacaan yang pelan. Baca, apa yang kamu lakukan suruh dibaca oleh Allah sampai tuntas. Makanya kan dikatakan di alam mahsyar itu hisab panjang. Satu orang itu memakan waktu berapa tahun itu, karena panjang, satu buku dibaca dia. Kemudian jam sekian saya misalkan ibadah ke masjid, saya begini, saya begitu, semuanya komplit sampai hatam. Tapi untuk yang orang ini, kata Allah, fulan bacalah buku itu dengan suara yang pelan. Dibaca oleh orang itu pelan sekali, sehingga malaikat pun tidak mendengar. Ya. Setelah selesai, masuklah ke surga, kata Allah. Akhirnya malaikat yang menjaga di mizan, di timbangan itu bertanya, bukan protes, bertanya dia, ya Allah, dari tadi engkau memanggil orang itu disuruh membaca bukunya dengan suara yang keras, suara yang lantang, sehingga orang yang di alam mahsyar semuanya mendengar perbuatannya. Dia hanya mengetahui, oh ternyata dia tadi mencuri dulu, mengganggu misalkan.
Oh ternyata orang itu yang membunuh itu. Oh ternyata semuanya akan nampak aib-aibnya. Tapi kenapa orang ini ya Allah engkau mengatakan suruh pelan bacanya, sehingga saya pun dan orang pun di alam masyarakat tidak mendengar, kata malaikat itu. Apa kata Allah dalam hadis yang disampaikan Nabi dalam cerita itu? Allah mengatakan, ya betul, aku memang menyuruh dia untuk pelan. Kenapa? Karena aku sudah bakar dia dosanya ketika di dunia, yaitu dengan dibakarnya sebab dia berpuasa. Aku bakar dengan haus dahaganya dia ketika di dunia, maka aku sudah bakar juga dosa-dosanya, sehingga dia dengan kasih sayangku, kata Allah, biarlah dia membaca semua, tapi orang lain tidak mendengar aib-aibnya. Itu adalah balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masih berpuasa, insya Allah yang kita lakukan aib-aib kita akan tertutup. Walaupun tetap kita baca penuh buku itu, tapi dengan keberkahan puasa, insya Allah orang tidak akan tahu apa yang kita lakukan, karena malu pastinya. Kok Pak Ustadz begitu misalkan? Oh ternyata Pak Otong kok begitu misal. Ya, itulah keberkahan. Makanya bersyukur kalau kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Baik, terus kemudian berikutnya yang harus kita pahami, selain kita berpuasa, juga ada hal-hal yang perlu kita hindari ya. Karena dalam puasa ini yang merusak itu ada dua. Yang pertama itu merusak puasanya, maka ketika dilakukan wajib diqadha, ya harus diganti pada hari lain di luar Ramadan. Terus yang kedua juga ada yang merusak pahalanya. Dia tidak perlu qadha, puasanya sah-sah aja, tapi pahalanya nggak ada apa-apanya, kosong dia, zong. Tapi nggak perlu qadha dia. Apa yang dimaksud? Karena yang kedua adalah merusak pahala. Kalau yang pertama merusak puasa, wajib qadha. Yang kedua adalah merusak pahala, tidak qadha dia, tapi nilai pahala, nilai puasanya tidak ada artinya apa-apa, hanya tinggal haus dahaga. Dalam kitab disampaikan di sini ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam? Jam 5:20. Ya. Baik, ada 8 hal yang membatalkan puasa dalam kitab Fathul Qorib. Ya. Jadi kita yang bahas pertama yang membatalkan puasanya, maka kalau melakukan ini wajib qadha. Ya, yang pertama adalah masuknya sesuatu kepada tubuh kita, itu masuk bisa berupa jauf ya. Jadi ketika ada sesuatu masuk ke dalam jauf, lubang hidung, lubang telinga, begitu ya. Terus kemudian ada masuk juga melalui hulkum namanya, tenggorokan. Maka ketika kita berpuasa kita harus menjaga jangan sampai ada sesuatu masuk. Misalkan kita mandi dengan keras, nggak taunya air masuk. Makanya kalau kita berpuasa itu hati-hati ketika mandi, karena ketika ada air masuk dia begini, sebab keras kita mandinya, tapi ketika sudah pelan, hati-hati, tapi masih ada air masuk, itu lain cerita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja begini sampai masuk air ke dalam rongga telinga, itu menjadikan pahala batal. Terus kalau misalkan gatal, telinga kita gatal, bagaimana cara menggaruknya? Gatal. Maka yang dimaksud dengan jauf, lubang di sini di telinga, itu adalah ya batasnya sampai yang kelihatan lubangnya. Jadi kalau begini, Anda kalau lihat telinga orang lain kelihatan yang di mana? Yang di luar ini, maka itu nggak apa-apa kalau gatal begini. Tapi kalau yang tidak kelihatan itu lubang yang lebih dalam ini, itu yang menjadikan pahala gatal. Ambil katan bat misalkan ya, terus diginikan, tusuk begini, itu sudah batal. Karena melewati lubang yang terlihat oleh mata. Tapi kalau di sini kan masih kelihatan begini, masih boleh. Ya, tapi kalau sampai terlalu dalam, itu membatalkan. Sama dengan hidung. Hidung itu dalam kitab Fathul Qorib di sini disampaikan bahwa hidung batas yang lurus dengan mata. Berarti di sini. Jadi kalau di sini masih boleh. Anda ngambil kotoran hidung begini sih bisa. Tapi kalau sampai ditekan, sampai melewati ini, tulang ini, lubang tulang sampai masuk ke sini, itulah yang menjadikan puasa kita menjadi batal. Dia yang membatalkan adalah itu yang lurus lubang dengan mata. Berarti sampai di sini di ujung tulang ini.
Di kalau sini ujung luar sih masih bisa ngambil korek ini. Tapi kalau sampai ditekan ke dalam, itu yang tidak bisa. Maka hukumnya di sini menjadi batal. Jadi masuknya al-jauf, hidung, lubang. Ya termasuk kalau mata ini masih ada dua penafsiran. Ada mengatakan tidak apa-apa kalau mata masuk air dalam mata itu. Ya, ada mengatakan tidak masalah. Jadi yang di sini yang dipermasalahkan hidung dengan telinga. Ya, terus kemudian berikutnya itu adalah al-hulqum, mulut, tenggorokan. Batalnya puasa masuk tenggorokan sini. Tapi kalau masih di luar seperti Anda gosok gigi, ya, kumur-kumur, kalau waktunya dilaksanakan sebelum duhur masih boleh. Gosok gigi, kumur-kumur, tapi ketika sudah duhur ke atas menjadi makruh hukumnya Anda kumur-kumur. Enggak boleh. Jadi kalau makruh lebih bagus dihindari, walaupun boleh-boleh aja, tapi dihindari. Karena apa? Karena kata ulama kalau kita kumur-kumur pada subuh ke atas, pada duhur ke atas itu sudah mengurangi nilai keutamaan seperti yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famus shaim atyabu indallah min rihil misik. Jadi kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa, ya. Kalau kita kan pasti enggak kuat ngomong, makanya kalau puasa kalau kita ngomong agak menjauh sedikit. Karena kalau di sisi kita manusiawi pasti bau, ya. Tapi ternyata di sisi Allah orang yang berpuasa bau mulutnya itu lebih harum daripada minyak misik. Misik itu mungkin yang pernah haji atau yang biasa suka minyak-minyak itu lebih harum daripada itu di sisi Allah. Karena mulianya orang berpuasa. Makanya kalau kumur-kumur di atas duhur itu mengurangi keutamaan dari aroma mulut tersebut. Jadi biarkan saja. Kalau Anda mau gosok gigi, mau kumur-kumur silahkan, tapi sebelum duhur boleh. Kalau di atas duhur hukumnya makruh. Sama dengan ibu-ibu, misalkan mau mencicipi esnya ini manis enggak? Ini kebetulan ya, anaknya puasa semua, tetangganya lagi puasa, tidak ada yang berhalangan, maka boleh saja. Kalau cuma mencicipi di luar lidah boleh, tapi jangan ditelan, diludahkan lagi itu boleh. Ya boleh mencicipi makan, tapi jangan ditelan. Oh manis, ya sudah. Tapi tetap lebih baiknya cari orang yang tidak puasa, mencicipi, ya, yang lagi halangan, misalkan, bagus daripada cicipi sendiri. Tapi kalau memang sudah tidak ada jalan lain, khawatir kurang manis, boleh dicicipi tapi jangan ditelan. Di ujung lidah sudah diludahkan kembali, jangan sampai ketelan. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada 8 tadi. Yang kedua itu pengobatan, ya, mengobati dengan cara memasukkan sesuatu dalam lubang belakang dan lubang depan. Jadi kalau misalkan orang yang kena ambeien gitu, ya, kan biasa pengobatan dimasukkan ke lubang dubur, ya. Itu membatalkan puasa. Kalau mau pengobatan tunggu aja adzan maghrib, maka silahkan. Kalau sudah adzan, namanya adzan kan sudah bebas. Tapi di siang hari tidak boleh masukkan obat ke lubang belakang kita. Bagi orang kena penyakit ambeien dan sebagainya misalkan, tidak boleh. Jadi karena ketika memasukkan benda ke lubang belakang kita menjadi batal. Sama juga ke lubang depan kita. Biasanya bagi orang yang lagi sakit, bapak-bapak, ya, biasanya kan dia tidak bisa kencing, yang kena prostat biasanya, ya, itu kan selang dimasukkan ke ujung kemaluannya biasanya. Maka kalau dia berpuasa akan menjadi batal kalau dilakukan, karena memasukkan ke dalam lubang depan. Kalau ibu apa itu biasanya tidak ada, ya, yang dimasukkan selang, enggak, ya. Tapi kalau laki-laki kan dimasukkan selang ke lubang kemaluan, ke lubang depannya. Ibu-ibu apa ada? Ya intinya seperti itu. Oke. Terus kemudian mengobati di sini, ya, sudah jelas. Tapi ingat, untuk pengobatan bagaimana kalau suntik? Bagaimana hukumnya suntik? Maka kalau suntik itu tidak apa-apa, selama suntik itu memang betul-betul untuk pengobatan, bukan untuk suntik impuls, ya. Tapi kalau suntiknya adalah di dalamnya mengandung obat yang menjadikan badan kita segar, maka itu tidak boleh membatalkan.
Tapi kalau hanya sekedar obat, Anda datang ke dokter disuntik, kita punya sini ya, maka tidak masalah karena itu tidak memasuki lubang dari rongga. Itu memasuki hanya pori-pori. Jadi kalau suntiknya karena obat boleh. Tapi kalau suntiknya karena infus biar jadi badan kita segar, ya, kuat, itu tidak boleh. Jadi suntik pun ada dua. Terus kemudian yang ketiga adalah muntah dengan disengaja. Muntah memasukkan benda jari-jari dimasukkan ke rongga kita sengaja, kemudian kita muntah, maka itu menjadi batal. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau muntahnya tidak disengaja, lain cerita. Sama dengan tadi memasukkan rongga ke dalam jauf tenggorokan, kalau lupa ya nggak masalah. Makan misalkan, setelah makan 1-2 suap ingat lu puasa sekarang, maka nggak apa-apa, itu boleh, asalkan ya makan bukan sampai kenyang 1 piring habis baru ingat. Ya itu lain cerita. Jadi makan itu ketika betul-betul lupa, setelah 1-2 baru ingat, oh iya puasa sekarang, maka tetap dilanjutkan, dibuang setelah ingat. Apa yang tersisa di mulut maka dibuang buat kumur-kumur. Lanjutin. Oke, muntah ya tadi sudah. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja karena sakit perut atau karena mencium aroma yang tidak enak, keluar karena tidak sengaja, nggak kuat, itu tidak apa-apa karena tidak disengaja. Tapi dengan syarat ketika sudah muntah, maka apa yang keluar nempel di perut, dari isi perut itu kan nempel di mulut misalkan ya. Terus kemudian ditelan sama dia, itu yang batal. Jadi ketika muntah tidak disengaja karena sakit, maka dibuang semua kumur-kumur, jangan yang tersisa di mulut sih ditelan. Itu yang menjadikan batal. Ya, bagi orang yang muntahnya tidak disengaja. Terus kemudian yang keempat yaitu melakukan hubungan ya suami istri di siang hari, selain puasanya batal, juga harus membayar denda kafaroh namanya. Yang pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah berlaku untuk suami ya. Denda ini tidak berlaku untuk istri, hanya berlaku bagi suami. Itu pendapat yang lebih kuat. Kalau istri ya enggak, karena kalau suaminya tidak berhasrat, suaminya mampu mencegah, insya Allah tidak akan terjadi hubungan itu. Tapi kalau suaminya mau, ya makanya kenapa dalam hubungan suami istri yang jadi membayar dendanya itu adalah membayar hukumannya, yang kena hukuman adalah suami, walaupun istri juga batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluannya. Ya, tapi tetap yang menjadi melaksanakan hukuman ini puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, begitu ya. Pertama membebaskan budak tidak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, kalau dia tidak mampu baru memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi selain dosa batal, bayar denda lagi. Oke, kemudian berikutnya yang keempat, yang kelima, keluarnya sesuatu atau keluarnya mani atau sperma ya. Karena dia misalkan lagi hasrat tinggi. Ya, lihat sesuatu, walaupun lihat di HP. Hasrat tinggi dia keluar, itu kan namanya sengaja karena melihat sesuatu. Tapi kalau keluarnya tidak disengaja, tidur mimpi lihat kambing mau kawin misalkan, keluar, itu lain cerita karena tidak disengaja. Atau misalkan laki-laki bersentuhan dengan perempuan begini, saking hasratnya keluar yang laki-laki, itu tidak diperkenankan atau dia puasanya menjadi batal. Terus kemudian yang keenam adalah dia mendapatkan atau datang bulan. Bagi wanita yang haid, menstruasi, maka otomatis dia tidak boleh berpuasa, tapi tetap harus diqodho. Makanya ini bedanya, kenapa kalau puasa diqodho, kalau sholat nggak perlu diqodho? Ya karena kalau puasa ringan, hanya 1 bulan dalam 1 tahun kan hanya 1 bulan. Tapi kalau sholat kan setiap hari, makanya Allah memberikan aturan itu sangat ringan ya kepada hambanya. Untuk sholat gak perlu diqodho. Kenapa? Karena berat kalau diqodho. Bayangkan kalau dia 7 hari 5 kali 7 berapa jadinya?
Sholat harus yang dikodok itu. Kalau misalkan 7 hari, kalau misalkan dia ternyata sampai 15 hari haidnya, bayangkan berapa dan dia harus mengganti. Dan itu berat. Maka oleh Allah nggak perlu kalau sholat. Tapi kalau puasa kodok, karena puasa kan sekali-sekali dalam 1 tahun, cuma 1 kali atau sebulan dalam 1 tahun. Terus kemudian yang ketujuh itu adalah gila. Ketika dia sehat seperti sekarang kan sehat, nggak taunya ada masalah apa, duduk termenung frustasi, gila dia, akalnya hilang, ngamuk. Kemudian dia ngomong dengan cara dia tidak sadarkan diri, dia tidak mampu menahan dirinya, ya, ngamuk atau mungkin sampai lupa diri, nggak pakai baju, ibaratnya dia gila. Maka ketika dia gila, disitulah otomatis puasanya menjadi batal. Kalau misalkan dia sembuh nanti, suatu saat sembuh, maka wajib diqadha itu puasanya. Kemudian yang ke-8 terakhir itu adalah murtad. Jadi murtad, dia keluar dari Islam, dia mengingkari Allah, mengatakan puasa enggak wajib misalkan. Nah, itu kan sudah murtad. Berarti dia sudah mensepelekan syiar atau syariat Allah. Salat enggak wajib, ngapain puasa? Ya, tapi kalau mengatakan kenapa enggak puasa? Ya, saya enggak kuat. Boleh. Maksudnya si ucapan itu masih mengatakan ya mungkin karena dia tidak mampu, tapi mengatakan apa puasa enggak wajib. Nah, itu yang dikatakan murtad ya. Itu 8. Baik. Ini yang membatalkan puasa. Yang terakhir yang membatalkan pahala puasa. Di selain membatalkan puasa yang wajib diganti, diqadha, maka yang ini dalam keterangan ini dalam Imam Ghazali sendiri yang menyampaikan ya, menjelaskan bahwa ada 3 hal yang membuat puasa menjadi batal pahalanya dan tidak perlu diqadha. Yang pertama, ya sudah. Yang pertama berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftirna as-shaim. Yang pertama al-ghiba wan namima wal kadhib wan nadru bisyahwa wal yaminul kadhibah. Ada 5 hal kata Nabi Muhammad SAW ini membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah, gosip. Ya, jadi selama puasa kita tahan diri ini dulu untuk tidak membicarakan orang lain jelek-jeleknya. Ghibah, gosip nggak perlu ditahan. Karena kalau kita melakukan itu ya otomatis pahala akan menjadi hilang. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Satu sama lain bilang si A apa, katanya B mengatakan kamu begini. Kemudian dia ke B mengatakan A begini, diadu dia supaya panas, supaya bertengkar dua-duanya. Namanya namimah. Itu membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga juga sama, kadhib, bohong, enggak boleh walaupun kepada anak kecil, anak sendiri. Mau kemana? Sebentar ke depan, padahal mau ke pasar, takut anaknya ikut. Jadi tetap walaupun ke anak sendiri tetap tidak boleh bohong. Ya, dijaga. Ya, mau kemana? Dapat uang berapa? Dapat 100, padahal banyak amplopnya tebal misalkan. Oke, yang kedua yang berikutnya adalah wan nadru bisyahwa, melihat dengan syahwat, apalagi ada HP, melihat, ada TikTok, ada apalagi misalkan Instagram lah, Telegram lah, YouTube lah, melihat ada kalau untuk laki-laki sesuatu, wanita-wanita yang berpakaian mini seperti itu, syahwat dia itu pahalanya hilang. Makanya ketika puasa tahan diri semuanya, bukan hanya dari makanan tapi dari mata juga ditahan. Ya. Sama perempuan pun begitu, lihat laki-laki misalkan kebetulan dia nggak pakai baju, kemudian badannya gempal, syahwat sama aja, tidak bisa, tidak boleh. Maksudnya pahalanya batal. Kemudian wal yaminul kadhibah, bohong aja membatalkan pahala puasa, apalagi bersumpah palsu, maka pahala juga hilang. Kemudian yang kedua adalah riya. Riya tidak boleh. Kita berpuasa karena manusia tidak boleh. Ya, hilang pahala puasa. Karena Nabi sendiri mengatakan wa man shoma yura'i faqad asyraqah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang berpuasa namun karena ingin dipuji oleh orang lain, maka kata Nabi, maka dia sama dengan syirik.
Dia menyekutukan Allah itu bukan hanya menduakan Allah. Kita berpuasa bukan untuk Allah atas nama karena orang lain. Misalkan karena ada calon mertua atau ada karena mertua karena ada ingin dipuji oleh orang, maka itu menjadi pahalanya hilang. Berpuasa bukan karena Allah, tapi karena orang lain, karena makhluk lain. Yang ketiga, maka terakhir yang menghalangkan pahala puasa juga berbuka dengan makanan yang haram. Puasa, kemudian tapi untuk buka puasanya dari hasil curian, gula mencuri di Indomaret, di toko, dipakai buat kopi, buat es, maka memang puasanya sah saja, tapi pahalanya hilang karena yang dijadikan alat berbuka itu menggunakan barang-barang yang haram, hasil curian lah, atau yang kedua karena di situ daging ada campuran daging babinya lah dan sebagainya. Yaitu 3 hal yang menjadikan puasa kita menjadi rusak pahalanya. Tengkar. Ya, kalau tengkar itu kan tidak masuk kepada 5 hal, bukan mengadu domba tengkar. Memang untuk tengkar ini nilai pahala puasanya karena kita diminta untuk menahan diri, tapi ternyata kita melampiaskan amarah pada siang hari itu, maka sama nilai pahala puasanya juga akan menjadi hilang. Makanya ketika ada orang yang menggoda kita, ngamuk, dolim, maka mengatakan inni soim, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang mau membuat kita emosi, maka katakan saya ini puasa. Apa maksudnya? Jangan dilawan, biarin saja sudah. Karena kalau kita melawan amarah, hanya tengkar, itu hanya menjadi nilai puasa juga akan menjadi rusak. Karena Nabi sudah mengatakan, katakan inni soim, kata Nabi. Kalau ada orang yang menganiaya kita, katakan saya ini puasa, nggak bisa melayani, minta maaf, nggak bisa meladeni. Ya, nggak begitu. Ya, ada interaktif enggak sudah? Oh, baik. Ini yang bisa kami sampaikan para hadirin, para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang kita sampaikan ini merupakan nasihat bagi saya pribadi khususnya, ya, untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik agar kita semua juga berhati-hati. Jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya kita mendapatkan capek saja karena pahala tidak ada, atau kita sudah berusaha untuk puasa ternyata kita batalkan sendiri dengan melakukan hal-hal yang disengaja, 8 hal tersebut. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini menjadi puasa yang menjadi lebih berkah bagi kita, nilai ibadah yang bisa insyaallah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan kita mohon juga kepada Allah tetap diberikan kesehatan agar mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita lakukan di bulan puasa ini betul-betul dilipat gandakan dan menjadi ampunan bagi kita, dan kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.